Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi dalam perkuliahan teori diferensial integral ya. Dimana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penggunaan dari teorema nilai rata ya. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai teorema nilai rata itu seperti apa, kemudian maknanya seperti apa, serta pembuktiannya juga seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan beberapa penggunaan dari teorema nilai rata ya. Oke, coba kita lihat untuk yang pertama di sini untuk mengidentifikasi similaritas fungsi ya, kegunaan yang pertama. Bisa kita lihat pada teorema 13.4. Jika fungsi f itu kontinu pada interval tertutup AB gitu ya, kemudian dia terdiferensial pada interval terbuka AB dengan f aksen x sama dengan 0 untuk setiap x yang berada di dalam AB, maka f itu merupakan fungsi konstan. Jadi di sini ketika diketahui derivatifnya bernilai 0 begitu ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi konstan. Nah, sekarang coba kita lihat buktinya ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini coba kita perhatikan bahwasanya ketika saya itu punya fungsi FA gitu ya. Ini kan artinya apa? Ini artinya adalah nilai f gitu ya, nilai fungsi f di titik A, begitu ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membuktikan gitu ya. Kita akan membuktikan nanti akan dibuktikan gitu ya. Akan dibuktikan bahwa fx itu nanti akan sama dengan fa ya untuk setiap x anggota dari, nah di sini a-nya terbuka ya karena tadi udah kita ambil itu AB di mana a terbuka, b-nya tertutup. Nah, selanjutnya coba di sini kita ambil sebarang gitu ya, sebarang x yang berada di dalam a, b. Nah, tadi karena f-nya kan memenuhi TNR ya, dia kontinu pada interval tertutup, kemudian terdiferensial pada interval terbuka, berarti dia memenuhi asumsi dari TNR. F memenuhi TNR pada misalkan di sini x, b gitu ya. A, x kita pakainya. Di sini kita pakai A, x. Nah, kita terapkan TNR pada A, x, maka terdapat gitu ya, terdapat C di dalam AX sehingga apa? Sehingga fx min fa gitu ya sama dengan f aksen C kali x min a. Kalau misalkan mau pakai f aksen C sama dengan fx min fa dibagi x min a juga boleh, sama saja nanti ya. Kemudian tadi kan diketahui nih f aksen x itu sama dengan 0 untuk setiap x di dalam AB. Nah, karena C itu di dalam AX yang secara otomatis dia nanti juga berada di dalam AB, maka juga berlaku untuk C nantinya. Jadi karena f aksen C gitu ya, f aksen C sama dengan 0, maka kita punya apa? Fx min fa gitu ya, dia akan sama dengan f aksen C-nya tinggal ganti 0 aja, 0 kali x min a. Berarti yang ruas kiri tetap min fa gitu ya. Ini sama dengan 0. Atau di sini saya punya apa? Fx sama dengan fa. Ini untuk setiap apa? Setiap x di dalam AB. A buka, B tutup. Ya kan? Dengan kata lain apa? F dia merupakan fungsi konstan. Oke, jadi sampai di sini dia terbukti. Jadi kita bisa mendeteksi similaritas dari dua buah fungsi gitu ya.
bahwasanya kita bisa mendeteksi suatu fungsi itu dia konstan ketika derivatifnya dia adalah 0 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini masih berkaitan dengan teorema yang sebelumnya tadi. Jadi misalkan di sini ada dua buah fungsi kontinu gitu ya, f dan g. Dia kontinu pada interval tertutup, kemudian terdiferensial pada interval terbuka, di mana derivatifnya sama ya. Derivatifnya sama, maka apa? F sama dengan G plus C untuk suatu konstanta. Jadi dua buah fungsi ketika derivatifnya sama, itu yang membedakan dari dua buah fungsi itu hanyalah konstantanya saja ya. Nah, sekarang coba kita buktikan. Kira-kira seperti apa? Kita mendefinisikan suatu fungsi baru gitu ya. Ambil katakanlah fungsinya adalah hx gitu ya, di mana hx itu sendiri adalah fx dikurangi gx. Berarti kalau seperti ini saya punya h aksen x-nya apa? H aksen x-nya itu tidak lain adalah f aksen x min g aksen x. Kenapa begitu? Ya, karena tadi f dan g keduanya dia terdiferensial. Berarti f aksennya ada, g aksennya dia juga ada gitu ya. Nah, tadi karena f aksen x itu sama dengan g aksen x untuk setiap x di dalam AB gitu ya. Di dalam AB, maka apa? Maka di sini saya punya H aksen X-nya, yaitu ini, F aksen X min G aksen X, karena ternyata sama ya. Berarti di sini F aksen X min G aksen X-nya dia akan sama dengan 0. Ya, berarti apa? By teorema yang sebelumnya tadi, teorema berapakah? 13.4 ya, yang apa namanya? Derivatifnya 0 tadi. Berdasarkan teorema 13.4 disimpulkan apa? Disimpulkan Hx-nya dia sama dengan 0. Hx-nya konstan, maaf. Hx-nya dia konstan ya. Nah, di sini Hx-nya konstan. Nah, misalkan aja kita nyatakan dalam bentuk misal itu Hx-nya sama dengan C gitu ya. Berarti kita punya apa? He, karena tadi kan Hx sama dengan Fx min Gx gitu ya. Ini kan sama dengan Fx min Gx gitu ya. Kemudian di sini Hx-nya sama dengan C, berarti C sama dengan Fx min Gx. Berarti dari sini kita dapat Fx-nya itu sama dengan Gx plus C. Ini untuk setiap X yang berada di dalam AB. Oke, jadi seperti itu. Ini ketika dua buah fungsi itu derivatifnya sama, berarti nanti yang membedakan dari dua buah fungsi tersebut adalah konstantanya saja. Oke, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini ada uji kemonotonan fungsi ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya, ada fungsi naik dan juga fungsi turun ya. Seperti biasanya kalau kita berbicara ada fungsi monoton ya berarti ada monoton naik, ada monoton turun gitu ya. Fungsi f dikatakan naik atau increasing pada interval i jika apa? Untuk setiap x1, x2 di dalam i, di mana x1-nya kurang dari x2, maka fx1 kurang dari sama dengan fx2. Nah, sedangkan kalau fx1 kurang dari fx2 dikatakan dia naik tegas, dalam artian nilainya tidak pernah sama. Ya, kalau seperti itu dia dikatakan naik tegas. Nah, ini sejalan dengan definisi ini sama juga untuk kasus yang turun ya. Fungsi f dikatakan turun pada interval i jika apa? Jika untuk setiap x1, x2 di dalam i dengan x1 kurang dari x2 gitu ya, di mana fx1 lebih dari sama dengan fx2. Kalau kondisinya seperti ini dia dikatakan turun gitu ya. Nah, ketika tidak ada tanda sama dengan di sini berarti kita bisa mengatakan bahwa fungsi tersebut dia turun tegas.
Hal ini bisa kita lihat pada ilustrasi grafis ini, di mana yang kiri ini dia fungsi yang naik, tidak tegas gitu ya. Karena apa? Nah, di sini kan sempat dia nilainya bertahan sama ya, yang ini. Kemudian yang di sini juga iya, dia nilainya sama, makanya dia dikatakan sebagai naik yang tidak tegas. Kemudian untuk yang kanan, kalau kita lihat dia tidak pernah posisinya dia mendatar, pasti dia turun gitu ya, semakin ke kanan semakin turun terus dan nilainya tidak pernah sama. Nah, ini perlu dikatakan dia turun tegas. Oke, jadi itu terkait tentang kemonotonan fungsi ya, atau fungsi naik, fungsi turun. Nah, selanjutnya ini teorema yang juga di dalamnya sebenarnya memanfaatkan teorema nilai rata ya, yaitu teorema yang digunakan untuk menguji kemonotonan suatu fungsi. Jadi misalkan saya punya fungsi f gitu ya, fungsi f itu terdiferensial pada interval i. Maka fungsi f ini naik pada i jika dan hanya jika f aksen x-nya lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x di dalam i. Kemudian f-nya turun jika dan hanya jika f aksen x kurang dari sama dengan 0 untuk setiap x di dalam i. Nah, ini mungkin dulu teman-teman sudah mengenal pada materi kalkulus atau apa ya, dimana kita tahu kalau misalkan mau menggambarkan grafiknya gitu ya, kalau turunan pertamanya lebih dari sama dengan 0 berarti nanti fungsinya naik, kemudian kalau turunannya kurang dari sama dengan 0 berarti nanti fungsinya turun gitu ya. Nah, di sini nanti kita coba buktikan ya terkait teorema yang mendasari hal tersebut. Oke, ini akan kita buktikan untuk yang nomor 1 saja, nanti untuk yang nomor 2 bisa dijadikan sebagai bahan latihan teman-teman. Oke, kita mulai di sini. Misal kita buktikan untuk yang poin 1 atau yang nomor 1. Nah, ini karena bentuknya jika dan hanya jika, berarti buktinya dia pakai dua arah ya. Coba kita gunakan arah yang ke kanan dulu, berarti diketahuinya apa? Di sini diketahui bahwa f-nya dia naik pada i. Dia merupakan fungsi naik pada i gitu ya. Kemudian juga diketahui f-nya dia terdiferensial pada i. F terdiferensial pada i. Oke. Nah, sekarang untuk misalkan di sini saya ambil dulu ya, diambil C di dalam I gitu ya. Nah, ini yang pertama untuk X yang tidak sama dengan C gitu ya. Nah, ini bisa kita bentuk menjadi Fx min Fc dibagi X min C gitu ya. Kenapa? Karena jelas X-nya tidak sama dengan C, berarti penyebutnya di sini tidak 0. Jadi bentuk ini ada atau bisa kita definisikan bentuk yang seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwasanya X tidak sama dengan C itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah ketika X-nya dia lebih dari C. Berarti kalau saya punya X lebih dari C, X min C bagaimana? X min C dia lebih dari 0. Kemudian tadi F-nya dia naik ya. Ketika F-nya naik, X-nya lebih dari C berarti apa? Fx nanti dia akan lebih dari sama dengan Fc gitu ya. Nah, berarti dari sini kita dapat apa? Kita arahkan ke bentuk yang sudah kita buat tadi ke sini, yaitu Fx min Fc gitu ya, dibagi X min C, itu nanti nilainya seperti apa? Nah, di sini kan Fx min lebih dari sama dengan Fc ya, berarti Fx min Fc dia pembilangnya lebih dari sama dengan 0, kemudian penyebutnya X min C-nya dia lebih dari 0. Berarti bentuk pembagian ini menghasilkan nilai lebih dari sama dengan 0. Oke, kemudian untuk kasus berikutnya, nah ini saya taruh sini ya. Sini untuk, ini saya kasih A sama B gitu aja biar ini A, kemudian yang ini B. Jadi untuk yang kondisi sebaliknya yaitu X kurang dari C, berarti apa? X min C dia kurang dari 0. Kemudian karena F tadi naik gitu ya, karena F naik kemudian X kurang dari C berarti apa? Fx dia juga akan kurang dari sama dengan Fc
gitu ya. Maka apa? Saya punya fx min fj dibagi x min c. Ini fx kurang dari sama dengan fj ya. Berarti fx min fj dia kurang dari sama dengan 0. Kemudian x min c di sini tadi kurang dari 0 ya penyebutnya. Nah, kurang dari sama dengan 0, penyebutnya kurang dari 0. Berarti di sini apa? Dia kurang dari lebih dari ya. Dia di sini lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, berarti apa? Dari dua hal ini kita bisa menyimpulkan gitu ya. Jadi dari A dan B gitu ya diperoleh ternyata semuanya sama. Ya, fx min fj dibagi x min c dia selalu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita pasangi limit di keduanya. Di ruas kiri dan kanan berarti limit fj x mendekati c, di sini x mendekati c ini ya. Berarti di sini fungsinya dia bernilai tak negatif. Otomatis limitnya itu juga nanti dia tak negatif. Yang mana limit dari ini tidak lain adalah f aksen c gitu ya. Yang nilainya adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti untuk yang ruas kanan sudah terbukti. Nah, sekarang bagaimana untuk yang ke ruas kiri? Nah, ini yang ruas kiri saya taruh di sini. Saya ke atas. Di sini yang diketahui berarti yang di ruas kanan. Apa itu? Diketahui f aksen x gitu ya, lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x di dalam i. Oh ya, di sini tadi kan f aksen x untuk untuk setiap x di dalam i gitu ya. Tapi kok di sini f aksen c? Ya, enggak masalah. Ini c ini bisa kita bawa ke x secara umum. Kenapa? Karena ini tadi kita mengambilnya dia sembarang gitu ya. Sembarang c di dalam i. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita kembali ke sini. Misal saya punya x1, x2 itu dia berada di dalam i gitu ya. Kemudian misalkan x1-nya dia kurang dari x2, katakanlah seperti itu, ya. Oke, sekarang kita bisa terapkan TNR gitu ya. Terapkan TNR pada interval apa? x1, x2. Ya, kenapa bisa menerapkan? Ya, karena dia terdiferensial. Lah, kontinunya di mana, Bu? Nah, diingat kembali bahwasanya setiap fungsi yang terdiferensial pasti dia kontinu. Jadi secara otomatis asumsi atau syarat dari teorema nilai rata dia terpenuhi. Jadi kita bisa menerapkan TNR di sini. Oke, selanjutnya karena kita menerapkan TNR di sini, maka kita bisa menemukan suatu titik gitu ya. Katakanlah C di dalam x1, x2 gitu ya. Sehingga apa? Sehingga f x2 min f x1 gitu ya sama dengan apa? F aksen C kemudian dikalikan x2 min x1 gitu ya. Nah, F aksen C-nya itu sendiri tadi di mana? Karena C berada di dalam x1, x2 padahal x1, x2 itu di dalam I, berarti otomatis C juga berada di dalam I. Yang artinya apa? Ini juga berlaku untuk C. Berarti di sini lebih dari sama dengan 0. Kemudian bagaimana dengan x2 min x1? Nah ini, karena x1 lebih kecil dari x2, gitu ya. Berarti x2 min x1 dia lebih dari 0, gitu ya. Berarti di sini nilainya fx2 min fx1 dia lebih dari sama dengan 0, atau bisa saya buat fx2 lebih dari sama dengan fx1. Jadi untuk x1 kurang dari x2 kita punya fx2-nya lebih dari sama dengan fx1, atau fx1 kurang dari sama dengan fx2. Dengan kata lain apa kalau seperti ini? F-nya dia merupakan fungsi naik pada I. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan nanti untuk yang kasus kedua, untuk kasus yang turun kurang lebih cara pembuktiannya juga sama seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke penggunaan dari teorema nilai rata berikutnya, yaitu untuk uji derivatif pertama untuk ekstrim itu ya.
Kemarin sudah sempat kita singgung pada saat kita masuk di masalah kritis gitu ya, bahwasanya nilai derivatif suatu fungsi yang bernilai suatu fungsi ketika nilainya itu 0 itu bukanlah syarat cukup gitu ya untuk terjadinya ekstrim. Nah, sebagai contoh kan kemarin contohnya adalah fungsinya x pangkat 3 gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti kita coba membahas bahwasanya ketika kita sudah mendapatkan derivatif dari suatu fungsi di suatu titik itu bernilai 0, apakah dia nanti merupakan ekstrim atau bukan, itu bisa kita selidiki dengan menggunakan teorema yang di sini ya. Makanya di sini ada judulnya uji derivatif pertama untuk titik ekstrim. Oke, kalau kita lihat di teorema 13.7 ya teman-teman. Jadi misalkan F itu kontinu pada interval tertutup AB, kemudian C itu interior I gitu ya. Dengan asumsi bahwa F itu terdiferensial pada AC dan CB, maka berlaku pernyataan berikut. Yang pertama, jika ada persekitaran C min delta sampai dengan C plus delta di dalam I, sehingga apa? F aksen X-nya lebih dari sama dengan 0 untuk X yang berada di dalam C min delta sampai dengan C, dan F aksen X kurang dari sama dengan 0 untuk yang X berada di dalam C sampai dengan C plus delta, maka fungsi F ini mencapai maksimum relatif di C. Sedangkan kondisi sebaliknya, ketika F aksen X-nya kurang dari sama dengan 0 ketika C min delta sampai dengan C, X yang berada di dalam sini, dan F aksen X-nya lebih dari sama dengan 0 untuk yang X yang berada di dalam C sampai dengan C plus delta, berarti apa? F-nya mencapai minimum relatif. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya, kita lihat ilustrasinya, coba. Kita manfaatkan teorema yang sebelumnya tadi ya. Ini untuk yang pertama. Kalau F aksen X-nya lebih dari sama dengan 0 kan berarti fungsinya naik gitu kan ya. Nah, berarti di sini misalkan saya punya di sini C gitu ya. Di sini C min delta, kemudian di sini ada C plus delta gitu ya. Kemudian katakanlah C-nya di sini gitu. Nah, apa namanya? Pada saat X-nya itu berada dalam C min delta sampai C, dia naik. Ya, F aksen X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini misalkan begini. Kemudian dia kurang dari sama dengan 0 ketika C sampai dengan C plus delta, berarti turun ya. Berarti turun. Nah, misalkanlah begini. Nah, berarti kalau seperti ini artinya apa? Di sini tadi ini dia merupakan titik ekstrimnya atau dia mencapai maksimum, tapi ya maksimumnya maksimum relatif. Nah, sama halnya dengan yang pertama, yang kedua juga seperti itu. Jadi misalkan di sini ada C min delta, kemudian di sini ada C, di sini ada C plus delta. Pada saat C min delta sampai dengan C, dia turun gitu ya. Dia turun, kemudian pada saat C sampai C plus delta, dia naik. Nah, berarti yang di sini ini dia mencapai nilai minimum. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Secara grafis ya. Gambarannya seperti itu untuk teorema 13.7. Nah, sekarang coba kita buktikan. Nah, ini sama seperti tadi, nanti akan dibuktikan untuk yang poin 1 saja. Ya, nanti yang poin 2 bisa dibuktikan sendiri sebagai latihan. Nah, di sini coba diambil sebarang X misalkan ya, X yang berada di dalam C min delta sampai dengan sampai dengan C di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menerapkan TNR ya. Terapkan TNR di mana? TNR pada X min C misalkan. Ya, pada X min C. Maka apa? Terdapat CX gitu aja ya. Misalkan CX gitu yang berada di dalam XC, sehingga apa? Sehingga FC min Fx gitu ya, sama dengan apa? F aksen Cx, di mana di sini C min X. Nah, kalau teman-teman perhatikan, F aksen Cx-nya tadi apa berarti? Dia lebih dari sama dengan 0, karena di sini nilainya selalu lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, di sini lebih dari sama dengan 0, kemudian
di sini kan XC, berarti otomatis X ini lebih kecil dari C. Kalau X lebih kecil dari C, berarti C min X-nya dia positif. Di sini lebih dari sama dengan 0, di sini lebih dari 0. Berarti di sini lebih dari sama dengan 0. Atau dari sini kita punya apa? FC gitu ya. Dia lebih dari sama dengan Fx. Nah, ini kita tandai 1 gitu misalkan. Nah, selanjutnya diambil lagi gitu ya. Kalau tadi kita sudah mengambil pada bagian C min delta sampai C, berarti kita ambil pada sisi satunya. Diambil sebarang gitu ya, sebarang X yang berada di dalam C sampai dengan C plus delta. Nah, ini selanjutnya kita sama kayak tadi, terapkan TNR gitu ya. TNR pada, berarti kondisi sebaliknya CX misalkan. Nah, di sini. Selanjutnya bagaimana? Maka apa? Terdapat CX juga misalkan di sini ya. Tapi di sini mulainya dari C sampai dengan X begitu. Sehingga apa? Nah, kita pakai ini TNR-nya berarti Fx min Fc sama dengan F aksen CX gitu ya. Kemudian kali X min C. Nah, ini sama seperti tadi, di sini kan dia kurang dari sama dengan 0 ya, untuk yang C sampai dengan C plus delta, berarti di sini kurang dari sama dengan 0, kemudian X min C-nya dia di sini lebih dari 0. Ya, berarti di sini kurang dari sama dengan 0, di sini lebih dari 0, berarti di sini kurang dari sama dengan 0. Artinya apa? Saya punya Fx itu kurang dari sama dengan Fc. Ini saya kasih persamaan 2 misalkan. Nah, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa dari 1 dan 2 gitu ya, diperoleh apa? Diperoleh Fx. Ini kan sama kan ya? Yang di sini Fcx Fc lebih dari sama dengan Fx, yang di sini Fx kurang dari sama dengan Fc. Ini dua hal yang sama. Berarti Fx kurang dari sama dengan Fc gitu ya. Ini untuk setiap X yang berada di C min delta sampai dengan C plus delta. Dengan kata lain apa ini? Dengan kata lain F mencapai maksimum relatif di C. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bukti poin 1. Nanti yang poin kedua mirip, caranya juga sama seperti itu, monggo bisa dijadikan sebagai bahan latihan dari teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita lanjutkan kegunaan dari teorema nilai rata berikutnya. Nah, ini selanjutnya masuk pada pemanfaatannya dalam persamaan ataupun ketaksamaan gitu ya. Ini pada contoh 13.7 ini teman-teman bisa melihat bahwasanya E pangkat X itu lebih dari sama dengan 1 plus X untuk setiap X yang berada di dalam R, atau untuk setiap bilangan real X gitu ya. Nah, ini nanti untuk pembuktiannya pun dia juga akan menggunakan teorema nilai rata. Mari coba kita buktikan ya. Nah, di sini coba kita ambil dulu, kita definisikan suatu fungsi, misalkan fungsi Fx-nya itu adalah kita ambil E pangkat X gitu ya. Berarti kita punya F aksen X-nya gitu ya. Berarti di sini F aksen X-nya itu adalah E pangkat X juga, karena turunan dari E pangkat X ya, E pangkat X itu sendiri ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana untuk yang X sama dengan 0 ya. Berarti untuk yang X sama dengan 0, ruas kiri kita lihat E pangkat X berarti E pangkat 0 sama dengan 1 gitu ya. Kemudian yang ruas kanan 1 plus X plus 0 berarti di sini sama dengan 1. Artinya apa? Di sini diperoleh suatu kesamaan ya.
Oke, sekarang kita lihat untuk yang X-nya lebih dari 0. Kalau X lebih dari 0 bagaimana? Berarti di sini F aksen X-nya gitu ya. Dimana F aksen X-nya tadi kan E pangkat X ya. Berarti kalau X-nya positif, E pangkat X itu pasti akan lebih dari 1. Karena kita ingat teman-teman bahwasanya E itu sendiri nilainya tidak lain adalah berapa? 2,7182 dan seterusnya ya. Diingat E itu kan tidak lain adalah sekitar 2,7182 gitu ya. Ya sekitar segini. Berarti kalau X-nya itu pangkatnya positif pasti nilainya lebih dari 1. Nah, selanjutnya kita menerapkan TNR ya. Terapkan TNR pada ini interval 0x gitu ya. Maka apa? Terdapat CX itu misalkan CX di dalam 0x gitu, sehingga apa? Sehingga saya punya nanti fx min f0 itu akan sama dengan f aksen cx gitu ya, kali x min 0. Nah, ini tinggal kita masukkan aja, berarti di sini e pangkat x, kemudian di sini ada e pangkat 0, ya kan, f aksen cx berarti e pangkat cx gitu ya, kemudian di sini dikalikan dengan x. Berarti di sini kita punya e pangkat x, e pangkat 01, kemudian di sini x e pangkat cx. Nah, karena tadi e pangkat cx itu lebih dari 1, berarti ini bisa saya tulis dia lebih dari x kali 1 gitu ya. Berarti apa? E pangkat x min 1 dia lebih dari x ya, karena x kali 1. Berarti saya punya e pangkat x itu lebih dari 1 plus x. Oke, nah selanjutnya bagaimana untuk yang x-nya itu kurang dari x yang kurang dari 0. Berarti apa? Di sini kalau misalkan x kurang dari 0, saya bisa membuat y, mendefinisikan y sebagai min x gitu ya, dimana dia nilainya lebih dari 0. Berarti di sini saya punya fx itu tidak lain adalah e pangkat x gitu ya. Berarti apa? F aksen x-nya itu tidak lain adalah e pangkat x, kemudian karena y sama dengan min x gitu ya, berarti ini bisa saya buat dalam bentuk 1 per e pangkat y ya teman-teman. Karena kalau y sama dengan min x kan berarti x juga sama dengan min y. E pangkat min y kan berarti nanti sama dengan 1 per e pangkat y. Dimana 1 dibagi sesuatu yang lebih dari 1 ya. Tadi kan e pangkat x itu pasti lebih dari 1 untuk x yang untuk pangkatnya positif ya. Nah, di sini juga sama, 1 dibagi sesuatu yang lebih dari 1, berarti di sini nanti dia kurang dari 1. Oke, nah sekarang kita terapkan TNR gitu ya. Kita menerapkan TNR pada interval x, 0 gitu ya. Berarti apa? Nanti akan ada cx misalkan di dalam x, 0 sehingga apa? Sehingga f0 min fx gitu ya sama dengan f aksen cx, kemudian di sini 0 min x. Oke, berarti di sini e pangkat 0 gitu ya, dikurangi di sini e pangkat x, kemudian di sini nanti akan sama dengan e pangkat cx, kemudian di sini kali min x ya. Nah, dimana karena e pangkat cx ya, e pangkat cx di mana cx-nya itu negatif. Tadi kan sesuatu yang dipangkatkan dengan negatif dia nilainya di sini kurang dari 1. Berarti ini bisa saya buat di sini kurang dari 1 kali min x gitu ya. Oke, kemudian di sini kita bisa mengevaluasi e pangkat 01, kemudian di sini e pangkat x. Berarti di sini kurang dari min x.
Nah, kemudian ini bisa kita rubah posisinya, berarti 1 plus X itu kurang dari E pangkat X. Atau bisa kita tulis juga dalam bentuk E pangkat X itu lebih dari 1 plus X. Oke, berarti dari ketiga kasus ini, pada saat X sama dengan 0 diperoleh kesamaan. Pada saat X lebih dari 0 diperoleh E pangkat X lebih dari 1 plus X. Kemudian pada saat X kurang dari 0 juga diperoleh E pangkat X lebih dari 1 plus X. Jadi, saya bisa menyimpulkan bahwasanya berlaku E pangkat X itu lebih dari sama dengan 1 plus X. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, bagaimana pemanfaatan teorema nilai rata untuk membuktikan ketaksamaan ini. Oke, selanjutnya kita bisa masuk pada penggunaan berikutnya. Nah, di sini ada ketaksamaan Bernoulli ya teman-teman, yang dulu di awal mata kuliah analisis real mungkin teman-teman bisa ingat lagi di sana kalau dulu kita pernah membuktikan dengan menggunakan apa itu namanya, induksi matematika gitu ya. Nah, ini kita juga bisa membuktikan ini dengan menggunakan teorema nilai rata ya. Jadi di sini misalkan alfa x ini ya, alfa itu lebih dari sama dengan 1. Kita diminta membuktikan 1 plus x pangkat alfa lebih dari sama dengan 1 plus alfa x, di mana di sini x-nya lebih dari min 1. Nah, ini coba kita lihat buktinya. Di sini diambil sebarang fx, misalkan di sini fx-nya itu tidak lain adalah 1 plus x pangkat alfa. Nah, ini memenuhi hipotesis TNR ya, karena dia berupa polinomial. Jadi ini bisa saya tuliskan memenuhi hipotesis TNR. Oke, nah kalau fx-nya sama dengan 1 plus x pangkat alfa, berarti f aksen x-nya berapa? F aksen x-nya itu tidak lain adalah alfa kali 1 plus x pangkat alfa min 1. Oke, nah sekarang kita perhatikan untuk x yang bernilai positif, kita bisa menerapkan TNR gitu ya. Terapkan TNR pada interval 0x gitu ya. Nah, begini. Maka apa? Terdapat C misalkan, C di dalam 0x gitu ya, sehingga fx min f0 itu sama dengan f aksen C kali x min 0 gitu ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan 1 plus x pangkat alfa gitu ya, dikurangi 1 plus 0 pangkat alfa itu akan sama dengan alfa kali 1 plus C pangkat alfa min 1 di sini kali X. Nah, coba diperhatikan. 1 plus C di sini teman-teman, karena C-nya itu berada di dalam interval 0 sampai dengan X gitu ya. Nah, di sini berarti kita punya 1 plus C itu kan dia lebih dari 1 ya pasti. Kemudian alfa min 1, karena tadi alfanya lebih dari sama dengan 1, berarti alfa min 1 dia lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? Berarti yang di sini saya kasih warna biru aja. Yang di sini nih 1 plus C pangkat alfa min 1 itu dia nilainya nanti akan lebih dari 1. Berarti kalau seperti itu kita punya yang di sini 1 plus X pangkat alfa gitu ya, dikurangi ini 1 sama dengan alfa kali, ini saya tulis lagi aja alfa, tidak usah langsung aja, berarti ini lebih dari sama dengan gitu ya. Karena kita mengikuti yang ini tadi, lebih dari 1, berarti di sini lebih dari sama dengan alfa X, gini aja wes. Oke, berarti kalau udah seperti ini kita bisa membuat bentuknya, mengarahkan bentuknya ke sini. 1 plus X pangkat alfa itu lebih dari sama dengan alfa X plus 1. Oke, itu untuk kasus yang ini, untuk kasus X yang lebih dari
0. Selanjutnya bagaimana untuk yang X-nya terletak di antara min 1 sampai dengan 0, kira-kira seperti apa? Nah, kita coba terapkan gitu ya. Terapkan TNR pada interval ini, X sampai dengan 0 gitu ya. Berarti apa? Nanti akan ada C misalkan di dalam X, 0, sehingga apa? Nah, ini coba saya pindah ke sini. Berarti apa? F0 min Fx gitu ya. Min Fx itu sama dengan F aksen C kali 0 min X. Oke, F0 berarti tinggal masukkan aja 1 plus 0 pangkat alfa dikurangi Fx berarti 1 plus X pangkat alfa sama dengan F aksen C berarti alfa kali, nah ini 1 plus C pangkat alfa min 1, kemudian di sini kali min X ya. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Tadi kan C-nya itu terletak di antara X sampai dengan 0, sementara X-nya sendiri itu terletak antara min 1 sampai dengan 0. Berarti apa? Yang di sini nanti 1 plus C pangkat alfa min 1 gitu ya, itu nanti pasti akan kurang dari 1, ya kan? Pasti akan kurang dari 1 dan dia nilainya pasti positif. Kenapa? Nah, karena C-nya berada di dalam X sampai dengan 0 ini, dalam interval antara X sampai dengan 0, sementara X-nya sendiri terletak antara min 1 sampai dengan 0. Oke, berarti kita punya bentuknya menjadi seperti apa? Ini 1 tambah 0 pangkat alfa berarti 1 gitu ya. Dikurangi di sini 1 plus X pangkat alfa di sini sama dengan apa berarti di situ kurang dari 1 ya, yang tengah ini aja. Ini kurang dari 1 berarti alfa kali min X. Di sini tandanya bukan lagi sama dengan tapi kurang dari sama dengan. Nah, di sini berarti saya punya 1 min 1 plus X pangkat alfa itu kurang dari sama dengan min alfa X gitu ya. Atau kalau saya punya 1 plus X pangkat alfa itu berarti nilainya adalah ini pindah ke sana, ini pindah ke sini, berarti lebih dari sama dengan 1 plus ini pindah ke kiri alfa X. Nah, berarti dari 1 dan 2 ini bisa disimpulkan gitu ya. Bisa disimpulkan bahwa 1 plus X pangkat alfa itu lebih dari sama dengan 1 plus alfa X. Itu untuk setiap X bilangan real di mana X-nya lebih dari min 1. Oke, itu untuk pemanfaatan teorema nilai rata ketika digunakan untuk membuktikan ketaksamaan Bernoulli ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan pada pemanfaatan berikutnya. Nah, di sini masuk pada fungsi trigonometri ya teman-teman. Jadi kita diminta membuktikan bahwasanya nilai sinus X itu terletak di antara min X sampai dengan X, di mana X-nya dia lebih dari sama dengan 0. Oke, kita lihat untuk buktinya. Oke, kita ambil misalkan Fx-nya itu adalah sin X gitu ya. Fx-nya itu adalah sin X. Nah, di mana kalau kita punya Fx-nya sin X, berarti F aksen X-nya apa nanti? F aksen X itu sama dengan cos X gitu ya. Nah, sekarang kita terapkan TNR gitu ya. Terapkan TNR pada X-nya kan lebih dari sama dengan 0, berarti 0 sampai dengan X ya. Oke, nah kira-kira kenapa kok kita bisa menerapkan menerapkan teorema nilai rata di sini? Diperhatikan bahwasanya fungsi sinus itu dia fungsinya periodik ya, yang selalu kontinu, dia juga selalu terdiferensial. Jadi secara otomatis asumsi dari teorema nilai rata itu dia sudah dipenuhi sehingga kita bisa menerapkan TNR di sana. Nah, di sini terdapat C misalkan di dalam 0x gitu ya, sehingga apa? Sehingga Fx min F0 itu sama dengan F aksen C dikalikan dengan X min
X min C gitu ya. Berarti fx-nya itu di sini sin X dikurangi f0 berarti sin 0 sama dengan di sini cos C. Oh sorry, ini tadi 0 ya. X min 0 kemudian di sini kalikan dengan X. Di mana di sini tetap sin X, kemudian sin 0 berarti 0, berarti saya punya sin X itu sama dengan X cos X. Nah, sekarang coba kita ingat kembali gitu ya. Diperhatikan bahwa nilai dari cos teman-teman. Nilai dari cos itu kan terletak di antara min 1 sampai dengan 1 ya. Terletak di antara min 1 sampai dengan 1. Atau nilai maksimum dari cos itu kan 1. Kemudian nilai minimumnya itu adalah min 1 gitu ya. Berarti kita bisa membuat bentuk seperti ini. Cos C lebih dari sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 1. Nah, tadi karena X-nya itu lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Berarti ini ketika kita kalikan 0 nanti, ketika kita kalikan X nanti bisa seperti ini. Ketika ruas kita kalikan dengan X, berarti X cos C di sini kurang dari sama dengan X. Sementara X cos C tadi itu sendiri apa? Tidak lain adalah sin ini. Berarti di sini ada sin X terletak di antara min X dengan X. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuktiannya. Nah, ini secara grafis gitu ya, itu bisa kita pahami kan nilai grafik sinus itu kan kurang lebih seperti ini ya, dimana dia itu terletak di antara ini garis Y sama dengan X gitu ya, kemudian dia juga terletak di antara ini, di sini garis Y sama dengan min X. Itu kalau kita maknai bentuk ketaksamaan ini sebenarnya seperti ini. Jadi fungsi sinus itu kalau diamati secara grafis dia diapit gitu ya, diapit oleh dua buah fungsi yaitu Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Dan selanjutnya ini pemanfaatan teorema nilai rata untuk teorema yang baru. Namanya adalah teorema nilai antara untuk derivatif atau Darboux ya, teorema Darboux gitu. Coba kita bisa melihatnya di teorema 13.8 ini, misalkan f itu terdiferensial pada interval I, kemudian derivatifnya itu kontinu pada I gitu ya. Kemudian misalkan kita punya dua buah titik di dalam I, di mana kedua titik itu misalkan A dan B gitu ya, dengan A kurang dari B, dan F aksen A tidak sama dengan F aksen B. Bila alfa terletak di antara F aksen A dan F aksen B, maka kita bisa menemukan sebuah titik yang berada di dalam AB di mana F aksennya nanti turunannya di titik itu sama dengan alfa. Ya, jadi itu untuk bunyi teorema Darboux itu sendiri. Nah, kalau kita amati secara grafis gitu ya teman-teman, di sini bisa kita telaah satu persatu sih. Di sini tidak harus A kurang dari B ya, jadi ini salah satu kasus saja. Bisa juga untuk kasus yang lain nanti teman-teman cermati. Di sini dalam hal A kurang dari B, jadi misalkan di sini ada A ya, ini A, kemudian di sini ada B. Nah, di sini F aksen A dan F aksen B-nya dia tidak sama. Ya, F aksen A-nya tidak sama dengan F aksen B. Maksudnya apa F aksen A? F aksen A itu adalah gradien garis singgung kurva di titik A. Berarti gradien dari garis ini. Ini misalkan garis 1. Ini gradiennya atau F aksen A-nya itu sama dengan, oh tidak ada. Ini gradiennya itu adalah F aksen A, misalkan seperti itu. Kemudian ada F aksen B itu adalah gradien garis singgung di titik B, kan B-nya di sini. Berarti gradiennya garis singgung titik-titik yang di sini nih, ini adalah F aksen B. Ini saya tulis misalkan L2 gitu ya, dimana gradiennya adalah F aksen B misalkan. Nah, akhirnya apa? Di sini untuk sembarang nilai gitu ya, yang terletak di antara F aksen A dan F aksen B gitu, jadi sembarang titik, misalkan di situ adalah alfa. Nah, kita bisa menemukan suatu titik C di dalam AB, sehingga F aksen C-nya dia sama dengan alfa. Nah, berarti artinya apa? Ketika M1 kurang dari alfa kurang dari M2 misalkan. Nanti kita bisa
menemukan C di dalam AB sehingga apa? F aksen C-nya dia sama dengan alfa. Kurang lebih seperti itu maknanya secara grafis. Dimana dalam ilustrasi ini alfanya itu sendiri adalah M3 ini teman-teman. Jadi ini. Jadi ini nilainya adalah yang tidak lain adalah M3. Oke, jadi secara ilustrasi seperti itu. Sekarang langsung aja kita buktikan untuk buktinya seperti apa. Nah, di sini kita definisikan suatu fungsi baru ya. Misalkan kita buat fungsinya itu adalah Gx seperti itu. Dimana Gx itu adalah Fx min alpha x gitu ya. Berarti dari sini kita punya G aksen X-nya apa? Dia adalah F aksen X min alpha. Oke, nah di sini kita asumsikan gitu ya. Asumsikan bahwasanya F aksen A itu kurang dari alpha kurang dari F aksen B. Nah, berarti gimana kalau seperti ini? Maka kita punya G aksen A-nya gimana? G aksen A-nya itu tidak lain adalah F aksen A min alpha gitu ya. Karena F aksen A kurang dari alpha, berarti F aksen A min alpha dia kurang dari 0. Kemudian G aksen B-nya yang tidak lain adalah F aksen B min alpha. Nah, di sini karena alpha kurang dari F aksen B, berarti F aksen B min alpha dia lebih dari 0. Nah, diperhatikan bahwa fungsi G aksen ini kan dia kontinu ya. Kenapa? Coba diperhatikan lagi. F-nya G aksennya ini terdiri atas F aksen X min alpha, di mana F aksen itu sendiri dia terjamin kekontinuannya ini tadi ya, derivatif dari F-nya dia kontinu ya, berarti G aksen itu tersusun atas fungsi-fungsi kontinu, karena alpha sendiri itu juga merupakan konstanta atau fungsi konstan yang tentunya dia juga kontinu ya. Ini bisa saya tulis gitu sebab F aksen itu kontinu, kemudian alpha juga kontinu gitu ya tentunya. Nah, kemudian G aksen G aksen A dan G aksen B di sini kan dia berlainan tanda gitu ya. Yang satunya negatif, yang satunya positif. Maka, nah ini kita ingat lagi mengenai teorema yang pernah kita pelajari dulu, yaitu teorema lokasi akar ya. Jadi berdasarkan teorema lokasi akar, kita bisa menemukan C gitu ya. Ada C di dalam AB, sehingga saya taruh sini. Sehingga apa? Sehingga G aksen C dia sama dengan 0. Padahal G aksen C itu tidak lain adalah F aksen C min alpha dia sama dengan 0. Berarti apa? F aksen C dia sama dengan alpha. Oke, jadi teorema ini dia terbukti. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga yang kita pelajari pada video ini gitu ya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.